Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, satu hal yang saya kagumi dari Ustadz Adi Warman ini adalah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih kita tausiah. Saya perhatikan perilaku beliau itu nggak lepas dari apa yang selalu beliau ajarkan. Selalu tersenyum, pokoknya adem gitu. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini banyak sekali yang ingin ketemu langsung dengan Ustadz, berbincang-bincang, melepas rindu belajar langsung. Nah, pertanyaannya sebenarnya hampir sama. Ustadz, bagaimana cara agar bisa seperti Ustadz, tenang menghadapi segala situasi, Ustadz? Ya, janganlah. Gue kelihatannya aja happy karena lagi syuting. Enggak, men. Enggak. Manusia itu semuanya sama. Allah Maha Adil. Kita diberikan cobaan-cobaan yang bukan karena Allah mau membuat kita menderita, bukan. Tapi cobaan-cobaan itu diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa lebih mengenal tentang kemampuan kita untuk mengelola semua musibah-musibah yang datang pada diri kita. Sehingga kita akhirnya tambah lama tambah percaya diri. Akhirnya kita memahami bahwa dunia ini ada yang ngatur. Jadi berbagai cobaan yang Allah berikan pada kita itu bukan karena Allah mau buat kita susah, tapi supaya kita meningkatkan lagi tingkat keyakinan kita tentang Allah. Kalau masih ingat, kalau cuma gini doang, mah nggak kemana-mana dah, percaya dah. Ente mau belajar di mana juga mau berapa belas tahun, kalau cuma belajar doang, itu baru levelnya ilmu yakin. Cuman ilmu yakin doang. Yakin karena kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca kajian-kajian ulama, udah nggak kemana-mana gitu doang dah. Nggak bakal bisa kita naik kepada ainul yakin. Nah, cobaan-cobaan yang Allah berikan pada kita itu, kita harus melihat juga bagaimana orang-orang di sekeliling kita, mereka mendapat cobaan. Tadi pagi apa kemarin saya baru baca ada orang yang kerjaannya cuma tukang cukur rambut keliling, tapi anaknya bisa disekolahin lulus sarjana. Bagaimana? Itu namanya masuk levelnya kita ainul yakin. Kita masuk pada level berikutnya. Bahwa pelajaran yang kita pelajari di Quran, di hadis, dengar-dengar tausiah kayak begini, itu ternyata beneran loh dalam kehidupan sehari-hari ada. Orang yang kerjaannya jadi tukang cukur keliling. Tukang cukur keliling. Bagaimana coba? Kadang ada orang mau dicukur, kadang enggak. Tapi dia bisa nyekolahin anaknya sampai lulus sarjana. Maka naiklah tingkat keyakinan kita menjadi ainul yakin. Karena kita melihat ternyata memang ada yang kayak begitu. Bukan cuma di Quran, di hadis, dan di kisah-kisah. Nah, kita perlu lagi mendapatkan cobaan-cobaan lagi dari Allah. Benar gak? Untuk apa? Untuk bisa kita rasakan sendiri. Bukan aja kita baca kisahnya bahwa ada orang yang kayak gitu. Tapi kita sendiri sudah merasakan. Betapa sayangnya Allah sama kita. Berbagai kesulitan kita hadapi dan berbagai tiap kali kesulitan datang, tiap kali itu juga Allah nolong kita. Sehingga kita bisa melewati semua kesulitan yang ada. Umur udah 60 nih. Berbagai kesulitan hidup udah puas dah dijalanin, bener gak? Tapi kita kan merasa jadi tersenyum kalau lagi sholat itu. Ternyata Allah selama 60 tahun ini telah begitu baiknya sama kita. Naik lagi kita pada level hakul yakin. Nggak pernah ada orang yang bisa memahami hakul yakin tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tanpa kita mendapat musibah. Nggak ada, men. Nggak bisa. Karena kita nggak pernah mengalami sendiri, bener gak? Nah, itu sebabnya kalau dalam ilmu tasawuf, kalau dapat musibah, sama aja. Musibah kek, nggak musibah kek, nikmat kek. Kita jawabannya, Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini. Dan ketika itu telah berulang kali terjadi pada diri kita, kemukjizatan atau karomah atau maunah, pertolongan Allah yang kita terima berulang kali terjadi keajaiban itu pada diri kita, barulah kita masuk pada level kamalul yakin itu. Kita udah benar-benar yakin sehingga seperti Nabi Musa alaihissalam, karena udah begitu yakinnya ketika
Fir'aun mengejar dari belakang dan di depan ada Laut Merah. Karena begitu yakinnya Allah katakan, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah, pukul, kebuka. Benar nggak? Itu kalau pakai ilmu saintifik, pakai ilmu logika bagaimana, men? Udah nggak bisa, kita udah nggak ada jalannya itu. Nah, disitulah kita lihat bagaimana Allah merubah dari kekuasaan Allah yang sifatnya sunnatullah menjadi kekuasaan Allah yang sifatnya kun fayakun. Dari kekuasaan Allah yang sifatnya sebab akibat di sunnatullah itu yang harus kita ikhtiarkan, kita doakan. Kemudian pada saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nanti Allah turunkan pertolongan yang menjadi kun fayakun. Jadi kalau di episode yang kemarin pernah ditanya kapan tanda-tandanya musibah yang berat itu akan berakhir, itu sama juga. Kapan kita kalau sholat berdiri lagi? Setelah sujud, men. Ah, bener gak? Kita berdiri lagi setelah sujud ketika kita udah berada pada posisi yang paling rendah. Posisi paling rendah, itulah saatnya kita berdiri lagi. Bener gak? Nah, kalau masih ruku doang mah belum, men. Tapi ketika kita udah pada posisi paling rendah, pada sujud itu, kemudian kita berdiri lagi. Ah, inilah. Sehingga setiap musibah, ini sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu pernah mengatakan, bagiku sama saja apakah aku diberi kesempitan atau kelapangan oleh Allah, karena aku tidak tahu mana yang terbaik bagi diriku, apakah kesempitan itu atau kelapangan itu. Nah, ini katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa jadi kesempitan yang diberikan Allah pada diriku itu merupakan kebaikan bagi diriku, sedangkan kelapangan yang Allah berikan pada diriku itu merupakan keburukan pada diriku. Yang penting redo aja, jalanin hidup. Bener gak? Begitu juga dengan rezeki. Udah dah, mau ngapain sih lo? Kita mau ngapain? Bener gak? Saya udah 60 tahun, saya udah tahu dah kayak apa kira-kira nggak punya duit. Saya juga tahu kayak apa rasanya punya duit banyak, bener gak? Nah, itu kan uang. Uang itu adalah rezeki yang paling rendah, bener gak? Kalau kita yakin menitipkan uang kita itu di bank dan merasa nyaman bahwa uang kita itu akan aman kalau kita titip di bank, kenapa kita nggak merasa nyaman dan yakin menitipkan uang itu pada Allah? Benar gak? Allah kasih kita belum perlu ya kita titipin lagi aja ke Allah. Bagaimana cara nitipinnya? Ya bantu orang-orang lain, benar gak? Nah, kalau kita yakin dengan kartu ATM kita nyolokin ATM bisa keluar duitnya, kenapa kita nggak yakin hal yang sama juga bisa kita lakukan kepada Allah? Pada saat kita perlu, duit itu akan datang at the right time, at the right amount. Nah, ini men. Dan itu semua nggak bisa pakai teori-teori. Ente tetap dengerin ceramah kayak gini berapa kali juga nggak bakal bisa. Ente baca Quran banyak-banyak juga nggak bisa. Baca hadis banyak-banyak nggak bisa. Karena semua itu levelnya ilmu yakin. Harus kita naikkan menjadi ainul yakin, naikin lagi jadi hakul yakin. Kita harus alami sendiri, harus rasakan sendiri bagaimana sentuhan Allah kepada kita, bagaimana pertolongan Allah menjamah kita. Nah, ini men. Baru kemudian kita sampai pada level kamalul yakin. Back to you, Fit. Baik Ustadz. Tadi Ustadz sempat mengucapkan pada saat sujud itu adalah saat kita serendah-rendahnya manusia. Tapi di lain itu, sujud itu juga adalah manusia paling dekat dengan Allah. Betul Ustadz? Betul. Pada saat kita telah merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah, pada saat itulah Allah mengangkat posisi kita ke posisi maqamah mahmudah. Tapi pada saat kita merasa pongah-pongahnya, bangga-bangganya, merasa ini semua pencapaian kita, kayak kita yang berhasil, kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang berkuasa, pada saat itulah Allah akan memberikan peringatan-peringatan pada kita. Dan ketika semua peringatan Allah itu kita abaikan, maka Allah akan memaksa kita untuk bersujud, nyerah kepada Allah. Dan mengatakan, Allah ternyata semua ini nggak ada apa-apanya dibandingkan engkau. Betapa hebatnya pun kita ngaturnya, kalau Allah membuka aib kita, Allah buka aib kita. Nggak bisa kita jagain kayak apa. Kalau Allah membuat kita tersungkur, maka Allah akan paksa membuat kita tersungkur. Bukan karena Allah mau menghina kita, bukan karena Allah mau menyiksa kita, bukan. Karena Allah ingin ngingetin kita. Kita udah kelewat jauh dari jalannya Allah. Benar ya? Allah udah kelewat baik, nutupin semua aib kita dengan semua kejahatan-kejahatan yang kita buat selama ini nggak ketahuan, ditutup sama Allah terus. Tapi kalau Allah tutup terus, kita akan semakin jauh dari Allah. Itu sebabnya
Allah akan mengingatkan kita, memaksa kita, memberikan cobaan yang besar kepada kita, membuka aib kita. Sehingga kita kemudian merasa terpanggil lagi untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Baik itu, Yufid. Masya Allah, baik Ustadz. Ini pertanyaan sahabat, di mana kegelisahan beliau mengenai gaya hidup anak-anak mereka zaman sekarang itu, dan terjadi juga di beberapa negara Asia ini Ustadz, yaitu kawin mau tapi nggak mau punya anak. Tunggu aja 30 tahun lagi kagak ada tuh, populasinya habis tuh, aging population, bener gak? Coba deh, kita jangan apa namanya egois kayak gitu, bener gak? Dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, aku akan membangga-banggakan nanti pada mahsyar karena banyaknya umatku. Benar gak? Bahkan tiap anak itu kita yakini membawa rezekinya masing-masing. Benar gak? Kalau kita nggak mau punya anak, ya nggak apa-apa juga. Ini pilihan, benar gak? Jadi ada dua ya. Ada orang yang mau punya anak tapi nggak dapet anak. Ini lain lagi nih ceritanya. Tapi ada orang yang sangat bisa punya anak sebetulnya, tapi diupayakan nggak punya anak. Bahkan kalau udah positif pun dalam umur yang sangat muda, berapa 5 minggu digugurin segala macam, bener gak? Jadi ini dua hal yang berbeda. Orang-orang yang nggak punya anak ini karena alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh syar'i, bener gak? Nah ini dia egois. Karena kalau setiap orang nggak punya anak, maka nanti siapa yang mau lanjutin kehidupan ini, bener gak? Jadi dia menjadi aging population. Ini terjadi di beberapa negara maju. Terjadi. Karena biasanya dulu ya waktu tahun 80-an tuh ada yang namanya DINK. D-I-N-K. Double income no kids gitu. Jadi suami istri sama-sama kerja tapi nggak ada anak. Jadi duitnya terkumulasi bisa banyak tanpa ada beban untuk ngurusin anak maupun untuk sekolahin anak segala macam, bener gak? Lah, kita lihat di negara tersebut sekarang bingung dia. Karena populasinya udah sama-sama tua, nggak ada yang muda, benar nggak? Itu juga terjadi di daratan Eropa. Nah, apa sebab? Kemudian apa yang kejadian selanjutnya? Yang selanjutnya dia undang imigran-imigran untuk masuk ke sana supaya ada populasi yang muda lagi. Jadi janganlah yang model-model kayak begitu, karena itu menyalahi karakteristik makhluk hidup yang mau bertahan hidup dan berkembang biak tersebut, benar nggak? Bahwa kita mau batasi anak cuma 2, anak cuma 3, ya boleh. Tapi kalau itu kan kita upaya doang, ikhtiar membatasi, benar gak? Bahwa udah pakai KB segala macam tetap jadi anak, ada banyak juga yang cerita kayak begitu, benar gak? Jadi jangan egois, sama juga kayak orang-orang yang LGBT, itu kan jadi egois, benar gak? Karena mereka ntar gak punya anak dong, benar gak? Mau adopsi anak, lah gimana, benar gak? Mau adopsi anak, itu anak orang, benar gak? Jadi aging population lagi nanti dunia bisa berhenti, nggak ada manusia ya ntar dunia kalau semuanya nggak mau punya anak, bener nggak? Paling berapa 70 tahun kita mati, bener nggak? Habis itu mana kalau nggak ada bayi lahir baru, bener nggak? Makanya kalau di masjid, kalau masjid itu udah mulai sepi dengan suara anak-anak, kita mulai khawatir tuh, mana dia nih generasi baru kita yang bakal ngelanjutin baca Quran, ngelanjutin jalanin ngeramein masjid kita, bener nggak? Janganlah, punya anak asik kok. Saya aja masih mau punya anak lagi. Ha. Itu pesan sponsor ya. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan. Orang itu kan suka bikin konten viral Ustadz. Misalnya ada paku lah dalam perut. Apakah emang bener ada kayak gitu Ustadz? Ada. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Ada yang namanya sihir. Sihir itu betul memang ada. Diakui. Bahkan ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Harut wa Marut, yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk ngajarin ilmu sihir, gelo gak? Buat apa? Buat nguji manusia, supaya manusia itu paham bahwa ilmu sihir itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaannya Allah. Nah, bener gak? Jadi ilmu sihir ada. Paku masuk ke dalam, orang disantet segala macam, ada kejadian ada itu. Namanya ilmu sihir. Tapi yang banyak terjadi sebetulnya bukan ilmu sihir. Yang banyak terjadi sebetulnya adalah ilmu sulap yang dibuat seakan-akan ilmu sihir. Jadi bukan dikeluarin paku di dalamnya, tapi dia main sulap. Bener gak? Pakunya udah dibawa dari rumah sama dia, bener gak?
seakan-akan sihir padahal sulap. Mengapa demikian? Karena sebetulnya sangat sedikit orang yang menguasai dan mau menguasai ilmu sihir. Karena kelewat berat bebannya kalau ilmu sihir itu. Paling dapat duit berapa sih dibayar untuk nyantet? Dapat duit berapa sih untuk nyihir-nyihir orang, ngirim-ngirim gituan, bener gak? Dapat duitnya nggak gede-gede amat, nggak termasuk dari 100 orang terkaya di Indonesia, bener gak? Tapi dosanya besar banget karena kita bersekutu dengan setan untuk melakukan perbuatan itu. Nah, sehingga sebetulnya sedikit orang yang mau mempelajari ilmu tersebut, apalagi mempraktekannya untuk sekedar nyari duit yang sedikit. Jarang. Yang banyak yang ini nih, yang tukang sulap ngaku-ngaku ilmu sihir. Back to you, Fit. Masya Allah. Ya Ustaz, bukan sulap, bukan sihir. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.